terkait dengan Undang-Undang Sisiknas, saya perlu update juga kepada Mas Menteri hasil dari Badan Legislasi telah diputuskan setelah mendengar pendapat dari fraksi-fraksi. Ya, kebetulan hanya 3 fraksi yang mendukung Sisdiknas itu masuk dalam Prolegnas 2022. Selebihnya 5 fraksi lainnya ingin agar lebih ada penyerapan aspirasi. Nah, untuk itu saya dari fraksi PD Perjuangan, karena ini adalah mandat dari Kongres juga, ya, agar ada apa yang disampaikan diputuskan dalam rapat balik itu bisa dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan untuk bisa lebih mengkaji dan mensosialisasi, melibatkan semua stakeholders. Dan saya titip Mas Menteri ketika melakukan itu, tolong yang lebih banyak didiskusikan dan di-share dengan komunitas pendidikan. Itu adalah naskah akademiknya, adalah ide dan gagasannya. Kalau pasal per pasal titik komanya itu domainnya DPR. Kami yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membahas pasal per pasal dengan pemerintah. Bahkan tim ahli pun beberapa kali itu tidak punya hak untuk bicara di dalam rapat panja undang-undang. Nah, untuk itu agar kita menghormati peran kita masing-masing, saya sarankan kalau memang ini mau dilanjutkan, tolong naskah akademik yang sudah saya baca. Kebetulan Ibu Pimpinan kemarin kena COVID juga, ada libur 8 hari, baca naskah akademik aja di rumah, gitu ya. Itu justru itu yang menjadi pembahasan dengan pihak-pihak akademisi, ya, stakeholders pendidikan lainnya. Mengenai revisi Undang-Undang Sisiknas, jadi jelas terakhir setelah dilakukan lobby, Menkumham menyatakan akan merapikan dan mengkomunikasikan dengan baik dengan para pemangku kepentingan. Menkumham mewakili pemerintah yang diutus Presiden untuk membahas prolegnas prioritas, dan insya Allah kalau mau udah rapi akan dicoba dilakukan membahas lagi di prolegnas 2023 apabila sudah rapi dan tidak terjadi kegaduhan. Makanya secara tegas kami juga mohon dengan hormat, jangan memindahkan kegaduhan ke DPR RI. Nah, ini yang juga harus disadari kita bersama. Nah, tentang RUU Sisdiknas, ya alhamdulillah ditunda untuk prolegnasnya, prioritas. Nah, mari kita buka. Ayo ajak semua orang yang mengerti pendidikan, mari masukan. Jangan ditutup-tutupi, jangan disembunyikan. Ini bisalah bahasa kampung kami, jangan disuruk-surukkan. Buka, ayo. Siapa mau kasih usulan? Ayo, aduk di sini. Banyak sekali orang yang merasa pantas diminta pendapat, tapi ditepikan, tak diminta pendapat. Padahal mereka punya pendapat yang bagus-bagus. Berapa banyak yang dengar pendapat kami di Komisi 10 ini para pakar-pakar. Usulannya sangat bagus untuk masa depan pendidikan Indonesia, tapi mereka tidak pernah dan tidak mau diajak untuk memberikan saran pendapat di komisi tentang RUU pendidikan ini. Rugi kita, ya. Jadi janganlah sembunyi-sembunyi, terbuka saja. Ini negeri kita, mari kita bangun bersama, sehingga nanti kita bisa bentuk garis besar haluan pendidikan Indonesia. Maka semua menteri, semua presiden, siapapun nanti soal pendidikan, presidennya akan tunduk kepada itu. Jadi tidak lagi heboh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kebijakan. Lalu juga terkait Sisdiknas, Pak Menteri, kami sudah mendapatkan info bahwa ini akhirnya di pending, ya, ditolak. Di balik itu dipending, ditolak. Menurut saya ini merupakan momentum Pak Menteri sebenarnya agar menjadi serapan aspirasi yang jauh lebih luas lagi kepada seluruh masyarakat, kepada Pak Menteri dan juga kepada kita semua juga tentunya. Karena kemarin itu banyak sekali yang merasa ini tuh terlalu terburu-buru, dan banyak juga yang bilang bahwa banyak aspirasi yang belum didengarkan terkait RUU Sisdiknas. Jadi menurut saya dengan adanya momentum ini merupakan hal yang luas gitu untuk membuka ruang kepada seluruh masyarakat agar tetap bisa memasukkan segala aspirasi-aspirasinya.